warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kabarnya, sehat semua? Sehat. Perkenalkan ya, nama saya Vena Herianti Saada. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseling alat kontrasepsi. Pastinya sudah tahu ya ibu-ibu semuanya ya. Sudah pernah konseling alat kontrasepsi? Sudah. Ya. Ini sudah punya anak berapa Bu? Ada yang sudah 2, 1? Sudah. Oh iya. Konseling alat kontrasepsi. Menurut Hanafi 2004, kontrasepsi hormonal adalah kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron. Apa sih alat kontrasepsi itu? KB Bu ya. Metode KB hormonal adalah memakai obat-obatan yang mengandung 2 hormon, estrogen dan progestin. KB. Jadi macam-macam alat kontrasepsi. Di sini saya akan menjelaskan 4 dulu ya Bu. Yang pertama pakai pil, yang kedua pakai suntik, yang ketiga implan, yang 4 AKDR dengan progestin atau IUD. Ibu-ibu memakai apa? Ada yang pil, ada yang suntik. Ibu ini memakai apa? Suntik. Ya. Kamu Suntik. Ibu, oh ada suntik ya. Yang satu saya akan menjelaskan tentang yang pil kombinasi. Tujuannya itu menekan ovulasi, mencegah implansi, lendir cervix mengental sehingga sulit dilalui sperma. Pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi telur dengan sendirinya akan terganggu pula. Ini yang untuk pil ya Bu ya. Biasanya kalau pil ini sering lupa, jadi pada memilih suntik yang katanya lebih hemat waktu, hemat yang lain. Pil progestin. Tujuannya ini dan manfaatnya menekan sekresi gonadotropin dan sintesis steroid seks di ovarium. Endometrium mengalami transformasi lebih awal sehingga implantasi lebih sulit. Mengentalkan lendir cervix, mengubah motilitas tuba sehingga transformasi sperma terganggu. Tuh. Yang kedua ini yang suntikan, yang katanya ibu-ibu ini ya sering lebih itu ya lebih gampang gitu ya Bu ya. Suntikan ya, ini ada yang 1 bulan dan 3 bulan. Ibu-ibu memakai yang berapa bulan biasanya? Yang berapa? 1 bulan. Yang 1 bulan sekali ya. Ini kombinasi dari tujuannya ini menekan ovulasi, membuat lendir cervix menjadi ketat sehingga penetrasi sperma terganggu. Perubahan pada endometrium, atrofi sehingga implantasi terganggu. Menghambat transportasi gamet ke tuba. Suntikan progestin, mencegah ovulasi, mengentalkan lendir cervix, menghambat transportasi gamet oleh tuba. Implan, nah ini implan yang biasanya disuntikan di sini ya Bu ya, di lengan. Ini ada manfaatnya itu mengentalkan lendir cervix, mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi, mengurangi transportasi sperma dan menekan ovulasi. Yang ini IUD, ibu-ibu sudah tahu kan IUD ya? Untuk manfaatnya untuk mencegah terjadinya pembuahan dengan cara mengeblok bersatunya ovum dan telur, mengurangi jumlah sperma yang mencapai tuba dan menginaktifkan sperma. IUD itu yang dimasukkan ke dalam vagina ya Bu ya. Ini efektivitas alat kontrasepsi. Yang pertama yang pil, 1 kehamilan per 1000 perempuan dalam 1 tahun penggunaan. Mini pil sangat efektif 98,5%, tapi ini sering menstruasinya tidak teratur. Yang kedua suntik kombinasi sangat efektif 0,1 sampai 0,4 kehamilan per 100 perempuan sebelum tahun pertama penggunaan. Progestin sangat efektif 0,3 kehamilan per 100 perempuan per tahun. Jadi lebih efektif ya Bu ya. Yang kedua implan sangat efektif
kegagalan 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Yang keempat, IUD sangat efektif yaitu 0,5 sampai 1 kehamilan per perempuan selama 1 tahun pertama. Jadi ibu-ibu yang biasanya mengeluh tidak suka gendut, nanti kalau saya KB gendut gimana ya, terus itu untuk perawatan. Jadi KB itu ada pil yang buat seperti skincare untuk perawatan kulit, untuk KB supaya tidak keriput dan lain-lain. Tidak gendut itu bisa menggunakan pil ada sendiri. Yang baik itu bisa menggunakan IUD, itu tidak membuat ibu menjadi gemuk atau gendut ya. Itu 5 tahun sekali nanti dicabut. Oke, next, keuntungan dan kerugian alat kontrasepsi. Yang pertama, pil. Keuntungannya itu tidak mengganggu hubungan seks, dapat digunakan jangka panjang, mudah dihentikan setiap saat. Jadi setiap hari harus minum pil ya Bu ya. Kerugiannya atau keterbatasan, membosankan karena harus menggunakan setiap hari harus minum. Tidak boleh diberikan pada perempuan yang menyusui ya. Jadi ibu yang menyusui tidak boleh menggunakan KB yang pil. Ini ibu-ibu sudah tidak menyusui atau ada yang menyusui? Ada, oh ya. Tidak boleh diberikan pada perempuan yang menyusui, harus mengingat untuk minum pil. Harus ingat ya Bu ya, jangan sampai telat, jangan sampai bolong setiap harinya, jangan bolong, harus rutin setiap hari. Tidak mencegah IMS atau HIV atau HPV. Yang kedua, suntik. Keuntungannya tidak berpengaruh terhadap hubungan suami istri. Jangka panjang bisa ya, yang 1 bulan atau 3 bulan sekali. Efek samping sangat kecil, tidak diperlukan PX jalan. Klien tidak perlu menyimpan obat suntik. Jadi suntiknya harus ke bidan atau perawat ya Bu ya, untuk mendapat suntikan KB-nya. Kerugiannya terjadi perubahan pola haid. Haidnya pasti ada yang tidak lancar, tapi ada yang lancar kan Bu ya. Seperti tidak teratur, perdarahan bercak atau spotting atau perdarahan sampai 10 hari. Biasanya haidnya berapa hari Bu? 1 minggu atau lebih? 1 minggu. 1 minggu ya. Mual, sakit kepala, nyeri payudara ringan, dan keluhan seperti ini akan hilang setelah suntikan kedua atau ketiga. Biasanya setelah disuntik itu nyeri, agak sedikit nyeri ya Bu, atau tidak? Ada yang tidak? Sedikit nyeri. Sedikit nyeri. Ada yang tidak ya? Ketergantungan klien terhadap pelayanan kesehatan. Ketergantungan terhadap pelayanan kesehatan karena harus disuntikan oleh bidan atau perawat ya. Klien harus kembali setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk mendapatkan suntikan, ya kan Bu? Biasanya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Penambahan BB, jadi kalau suntik ini bisa bikin gemuk ya Bu. Nah, tuh. Yang keempat, implan. Implan itu yang dipasang di lengan. Implan keuntungannya sangat efektif, kegagalan 0,2 sampai 1 kehamilan per 100 perempuan. Perlindungan jangka panjang sampai 5 tahun. Jadi setelah ini dimasukkan, implan dimasukkan, itu 5 tahun nanti baru dicabut. Jadi sampai 5 tahun. Pengembalian kesuburan yang cepat setelah pencabutan. Jadi setelah dicabut ini subur kembali ya Bu, cepat. Tidak memerlukan pemeriksaan dalam. Tidak mengganggu kegiatan senggana. Tidak mengganggu ASI. Berarti ibu-ibu yang menyusui dapat menggunakan implan. Dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak perlu 5 tahun dicabut. Seandainya 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun itu bisa dicabut implannya ya. Yang kedua, kerugian atau keterbatasan implan dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa perdarahan bercak. Jadi haidnya itu bisa tidak teratur. Hipermonhiroa atau meningkatkan jumlah darah haid. Jadi jumlahnya lebih banyak biasanya dari haid biasa, lebih banyak yang keluar darahnya itu ya. Yang keempat, IUD. Keuntungannya IUD itu yang dipasang di vagina dengan alat seperti T ya Bu ya.
Nah, ini saya akan membagikan ini. Ini ada bentuk alat-alat, cara-caranya, dan pengertian-pengertiannya. Sambil dibaca-baca ya Bu ya, sambil saya terangkan. IUD, keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya protektif dengan perlindungan jangka panjang 1 tahun. 1 tahun bisa 1 sampai 5 tahun, paling lama 5 tahun ya Bu, harus dicabut. Yang kedua, tidak mengganggu hubungan suami istri, tidak berpengaruh terhadap ASI. Jadi ibu menyusui bisa menggunakan itu. Yang selanjutnya, kesuburan segera kembali setelah AKDR diangkat. Jadi nanti setelah diangkat lagi bisa subur lagi. Kerugiannya, diperlukan PD sebelum pemasangan AKDR. Diperlukan tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutan. Jadi melalui bidan atau perawat ya, untuk melakukan pemasangan dan pencabutan AKDR atau IUD-nya. Penggunaan jangka panjang dapat terjadi amenorea, jadi jangan lebih dari 5 tahun ya Bu ya. Yang keempat itu kerugiannya mahal, emang tenaga harus membayar tenaga kesehatan atau bidannya ya Bu ya. Agak sedikit mahal tapi keuntungannya juga banyak. Yang kelima, progresif dapat memicu pertumbuhan miom uterus. Nah, terima kasih. Ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Sudah jelas ya Bu ya? Sudah. Nanti tergantung ibu koordinasi dulu dengan suaminya untuk memilih alat kontrasepsi yang baik ya Bu ya. Tadi saya sudah menjelaskan manfaat, keuntungan, dan kerugiannya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk partisipasinya ya Bu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.